Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan lanjutan yang beranggotakan yang pertama ada Bima Yoga Harwindo dan saya sendiri Rizka. Zaman Renaissance. Proses perkembangan kebudayaan manusia di dunia tidaklah selalu berjalan secara serentak atau dalam satu garis yang sama. Tetapi kebudayaan tersebut akan berkembang sesuai dengan arah dan mentalitas pendukung kebudayaan tersebut menerima hal-hal baru. Untuk kemajuannya, kebudayaan berubah atau berkembang secara lambat dan tingkat yang sederhana menuju yang lebih tinggi dan kompleks yang sering disebut berevolusi. Pada transformasi pemikiran abad ke-13 yang sering disebut abad pertengahan. Abad ini sebagian ahli menyebut zaman kelam, zaman di mana terjadinya kebingungan dan kemandegan ilmu pengetahuan, zaman di mana dominasi gereja sangat kuat. Orang takut berbuat sesuatu di luar kaidah yang digariskan oleh gereja. Dogma agama tidak bisa ditentang apalagi dilanggar. Setiap orang tunduk harus menghormatinya. Dominasi gereja membelenggu gerak langkah kebebasan orang lain dalam mengekspresikan jiwanya. Penemuan dari para ahli tentang kebenaran dunia dan alam semesta yang bertentangan dengan sikap gereja membuka mata masyarakat. Mulai terjadi krisis kepercayaan terhadap gereja. Pada akhirnya, kebenaran gereja tidak dapat memberikan solusi nyata terhadap sebagian masyarakat. Percayaan kepada Tuhan tidak lagi memberi arah kepada pandangan hidup manusia. Bukanlah ketuhanan, melainkan kebahagiaan duniawi murni yang memegang peranan dalam kehidupan. Manusia baru zaman Renaissance sadar akan harga dirinya dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat manusia ia puas dengan dirinya sendiri. Renaissance adalah masa emansipasi gereja. Sono Kartodirjo tahun 1986. Pandangan bermuncul menentang gereja dan terjadi pemberontakan atau perlawanan terhadap pola pemikiran abad pertengahan di mana kepercayaan terhadap gereja mulai dikritik dan mulai ditinggalkan. Arus transformasi dari zaman pertengahan menuju zaman modern itu para ahli sering menyebut dengan zaman Renaissance. Perkembangan selanjutnya, orang mulai sadar dan mulai mengekspresikan dirinya tanpa ada rasa terpasung oleh kaidah yang dibuat oleh gereja seperti abad pertengahan, yang tentunya akan lebih ditentangkan pada transformasi kebudayaan khususnya di bidang ilmu pengetahuan yang terjadi pada peralihan zaman penghujung abad pertengahan yang sering disebut Renaissance. Pada zaman Renaissance yang artinya lahir kembali. Maksud dari zaman lahirnya kembali, kesenian Yunani Romawi, kesenian pada zaman ini sangat menonjol. Kesenian merupakan media yang digunakan masyarakat untuk mengekspresikan jiwa dan semangat kebebasan pada zaman itu. Pada zaman itu masyarakat bebas, tidak terikat dengan apapun termasuk sudah lepas dari belenggu ikatan agama. Perubahan pandangan terjadi pada zaman Renaissance seperti membalikkan telapak tangan yang mudah seperti itu, tetapi perubahan itu terjadi secara perlahan berevolusi. Walaupun para ahli tidak dapat mengukur secara pasti dan selalu ada masa transisi, ada semacam penafsiran dari para ahli bahwasannya Renaissance muncul di antara peralihan dari abad pertengahan ke zaman baru. Perubahan yang terjadi di zaman Renaissance sederhana, tetapi sangat kompleks. Perubahan itu dapat secara jelas terlihat dalam pandangan manusia dan hubungan manusia dengan dunia alam. Mempunyai arti lain yang artinya mempengaruhi segala aspek atau segala segi kehidupan. Renaissance juga mempengaruhi cara berpikir orang pada saat itu. Perkembangan ilmu pengetahuan mendorong seseorang untuk bersikap dan berpikir secara tuntas. Berpikir secara tuntas artinya ingin mengarah pada pencapaian satu hal, achievement. Ini berarti juga berpikir tuntas adalah suatu dorongan untuk melakukan suatu kegiatan yang tidak sekedarnya saja. Berpikir tuntas berpikir yang tidak setengah-setengah baik dalam ilmu pengetahuan, filsafat, kesenian, politik, dan ekonomi sehingga terjadi di bidang tersebut mengalami perkembangan dengan yang sangat pesat.
setelah Renaissance. Berpikir secara tuntas di bidang ekonomi, misalnya akan melahirkan para pedagang atau wira swasta yang tidak mudah capek atau kelelahan. Mereka berusaha secara terus-menerus dengan langkah dan pola pikir yang terus maju dan perhitungan yang matang. Orang wira swasta akan sangat menghargai waktu. Setiap waktu akan diisi secara cermat dan efisien. Inilah yang pada akhirnya melahirkan jiwa entrepreneurship. Entrepreneurship meletakkan diri pada individualisme. Jiwa entrepreneurship ini tidak saja dalam bidang perdagangan, tetapi dalam kesenian, ilmu pengetahuan, politik, dan sebagainya. Usaha manusia secara terus-menerus ini sudah merupakan kebudayaan. Kemajuan ilmu pengetahuan pada zaman Renaissance tidak bisa lepas perubahan atau cara berpikir secara alamiah. Perkembangan ilmu ini sangat menekankan pada cara pendekatan baru yang menggunakan model yang bersifat empiris. Perkembangan model pengetahuan ini menjadi sangat populer dan perkembangannya bertambah pesat. Di antara penemuan pada zaman Renaissance, penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan alam merupakan penemuan utama yang membawa kesempatan bagi para ahli untuk mengembangkannya. Pandangan lama yang mengatakan bahwa bumi adalah pusat alam semesta ditumbangkan oleh Nicolaus Copernicus pada tahun 1473 hingga 1543. Orang Polandia dan mendapat udara Renaissance di sana. Ia berpendapat bahwa bukan bumi yang menjadi pusat jagat raya, tetapi matahari. Bumi dan planet mengelilingi matahari selama setahun dan berputar pada porosnya selama 1 hari. Pandangan teorinya coba disebarluaskan oleh Giordano Bruno, tetapi ia dibakar karena teori itu bertentangan pada gereja. Zaman modern, zaman yang sudah terintis mulai dari abad 14 Masehi, tetapi indikator yang nyata terlihat jelas pada abad 17 Masehi, berlangsung hingga abad 20 Masehi. Hal ini ditandai dengan adanya penemuan dalam bidang ilmiah. Menurut Slamet Imam Santoso, ada 3 sumber pokok yang menyebabkan perkembangannya ilmu pengetahuan di Eropa dengan pesat, yaitu hubungan antara kerajaan Islam di semenanjung Liberia dengan negara Prancis. Terjadi perang salib dari tahun 1100 sampai 1300 dan jatuhnya Istanbul ke tangan Turki pada tahun 1453. Perkembangan ilmu pengetahuan zaman modern ini sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Renaissance sering diartikan dengan kebangkitan, perahlian, atau lahirnya kembali, yaitu dilahirkan kembali sebagai manusia yang bebas untuk berpikir dan jauh dari ajaran agama. Ciri filsafat Renaissance pada zaman modern. Filsafat modern menampakkan karakteristiknya dengan lahirnya aneka aliran besar filsafat yang diawali rasionalisme dan empirisme dan karakteristisme. Ketiga aliran itu akan ditengahkan aliran besar lainnya yang ikut berperan mengisi lembaran filsafat modern, yaitu idealisme, materialisme, positivisme, fenomenologi, eksistensialisme, dan praktisisme. Para filsuf zaman modern menegaskan bahwa pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari para penguasa, tetapi dari manusia sendiri. Namun tentang aspek mana yang berperan ada beda pendapat. Aliran yang muncul pada zaman modern beserta tokohnya. Yang pertama ada aliran rasionalisme. Kata rasionalisme terdiri dari suku kata yaitu rasio, yang berarti akal atau pikiran, dan isme yang berarti paham atau pendapat. Rasionalisme ialah suatu paham yang pendapat bahwa kebenaran yang tertinggi terletak dan bersumber dari akal manusia. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Menurut aliran ini, suatu pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Tokohnya yang terdiri dari René Descartes tahun 1596 sampai 1650, ada Spinoza 1632 sampai 1677, ada Leibniz 1646 sampai 1716. Yang kedua, aliran empirisme. Istilah empirisme berasal dari kata empiri, yang berarti indera atau alat indera.
Dan ditambah aliran isme sebagai suatu aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan atau kebenaran yang sempurna tidak diperoleh melalui akal, melainkan diperoleh atau bersumber dari panca indera manusia, yaitu mata, lidah, telinga, kulit, dan hidung. Dengan kata lain, kebenaran adalah suatu yang sesuai dengan pengalaman manusia. Tokohnya terdiri dari Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume. Yang ketiga, aliran kritisisme. Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1804. Untuk menghilangkan pertengahan di antara rasionalisme dan empirisme, Kant mengadakan pemanduan di antara dua aliran ini dalam merumuskan kebenaran. Dalam kaitan ini, Kant mengatakan pengetahuan merupakan hasil kerjasama dua unsur, pengalaman dan kearifan akal budi. Pengalaman indrawi merupakan unsur a posteriori yang datang kemudian, sedangkan akal budi merupakan unsur a priori yang datang lebih dahulu. Kant mengkritik empirisme dan rasionalisme karena kedua hanya mementingkan satu dari dua unsur ini, sehingga hasil setiap kali berat sebelah. Padahal katanya pengetahuan selalu merupakan sintetis. Untuk menekan pertentangan itu, Kant mengadakan 3 pembedaan rumusan kebenaran, yaitu akal budi, rasio, dan pengalaman indrawi. 4. Aliran idealisme. Idealisme berasal dari kata idea yang berarti gambaran atau pemikiran, dan isme yang berarti paham atau pendapat. Idealisme ialah suatu pandangan dunia atau metafisika yang menyatakan bahwa realitas dasar terdiri atas atau sangat erat hubungannya dengan ide, pemikiran, atau jiwa. Atau bisa disebut dengan aliran filsafat yang menjelaskan bahwa kebenaran atau pengetahuan sesungguhnya bukan bersumber dari rasio atau empiri, melainkan dari gambaran manusia tentang atau suatu pengamatan. Tokoh idealisme. Yang pertama ada Fitzhead pada tahun 1762 sampai 1914. Yang kedua ada V.W.G. Schelling pada tahun 1775 hingga 1854. Yang ketiga ada Hegel pada tahun 1770 hingga 1831. 5. Aliran materialisme. Materialisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa kebenaran tidaklah ditentukan oleh gambaran, melainkan oleh benda, dan seluruh kenyataan yang ada dirumuskan dan ditentukan oleh benda. Aliran ini memandang bahwa realitas seluruhnya adalah materi belaka. Tokoh materialisme. Ludwig Feuerbach pada tahun 1804 hingga 1872. Yang kedua ada Karl Marx pada tahun 1018 hingga 1883. 6. Positif Auguste Comte pada tahun 1798 hingga 1857. Istilah positifme berasal dari kata positif yang berarti jelas dan bisa digambarkan serta bermanfaat. Positifme adalah aliran filsafat yang berpangkal dari fakta yang positif, sesuatu di luar fakta atau kenyataan kesampingan dalam pembicaraan filsafat dan ilmu pengetahuan. Auguste Comte pada tahun 1798 hingga 1857, ia berpendapat bahwa indera itu amat penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus bertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Kekeliruan indera akan dapat dikoreksi lewat eksperimen. Jadi pada dasarnya positifme bukanlah suatu aliran yang khas berdiri sendiri, ia hanya menyempurnakan empirisme dan rasionalisme yang bekerja sama. Ketujuh, aliran fenomenologisme. Istilah fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, phonaimenon, yang mengandung 3 pengertian saling terkait, yaitu langsung nampak, sesuatu yang langsung menampakkan diri tetapi berselubung, dan proses penampakan. Berpijak pada 3 pengertian di atas, maka fenomenologi menurut istilah yang dikembangkan ialah filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran merupakan hasil deskripsi intuitif manusia terhadap suatu objek sesuai dengan penampakan diri objek tersebut. Tokoh fenomenologi Edmund Husserl pada tahun 1809 hingga 1938. Yang kedua Max Scheler
pada tahun 1874 hingga 1928. 8. Aliran eksistensialisme. Eksistensialisme berasal dari kata eksistensi, dari kata dasar eksis. Kata eksis itu sendiri adalah bahasa Latin yang artinya ex, keluar, dan sister, berdiri. Jadi eksistensi adalah berdiri dengan keluar dari diri sendiri. Secara umum, eksistensialisme dimaksudkan sebagai aliran filsafat yang membicarakan keberadaan segala sesuatu, termasuk manusia. Permasalahannya ialah siapakah yang benar-benar bereksistensi, apakah manusia atau Tuhan atau keduanya. Tokoh eksistensialisme yang pertama Martin Heidegger pada tahun 1889 hingga 1976. Yang kedua Søren Kierkegaard pada tahun 1813 hingga 1855. 9. Aliran pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata pragma, bahasa Yunani yang berarti tindakan, perbuatan, dan juga manfaat. Pragmatisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Oleh sebab itu, kebenaran sifatnya menjadi relatif, tidak mutlak. Tokoh pragmatisme yang pertama William James pada tahun 1842 hingga 1910. Yang kedua John Dewey pada tahun 1859 hingga 1952. Zaman kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi-teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini, bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Sebagian besar aplikasi ilmu dan teknologi di abad 21 merupakan hasil penemuan mutakhir di abad 20. Zaman ini ilmuwan yang menonjol dan banyak bicarakan adalah fisikawan. Bidang fisika ini menjadi titik pusat perkembangan bidang ilmu pada masa kini. Fisikawan yang paling terkenal terdapat pada abad ke-20 yaitu adalah Albert Einstein. Ia lahir pada tanggal 14 Maret tahun 1879 dan meninggal pada tanggal 18 April 1955 dengan umur 76 tahun. Albert Einstein adalah seorang ilmuwan fisika. Dia mengemukakan sendiri teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistik, dan kosmologi. Pada zaman ini, melihat integrasi fisika dan kimia, hal ini memicu rekagenetika yang dimulai pada tahun 1990 untuk memetakan seluruh manusia genom dalam Human Genome Project dan telah disebut sebagai berpotensi memiliki manfaat medis yang besar. Selain kimia dan fisika, teknologi komunikasi dan informasi juga berkembang pesat pada zaman ini. Kesimpulannya, zaman Renaissance ditandai dengan era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma agama. Pada zaman ini, manusia disebut sebagai animal rasional. Ilmu pengetahuan yang berkembang maju pada masa ini adalah bidang astronomi. Sedangkan pada abad modern, zaman modern, hakikatnya adalah teknikalisme yang melatar belakangi timbulnya revolusi industri pada tahun 1750 sampai 1850 di Inggris dan revolusi Prancis pada tahun 1789 sampai tahun 1799. Sedangkan zaman kontemporer sendiri muncul pada abad ke-20 hingga sekarang. Bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi. Di abad ke-20, ilmu dipandang sebagai hasil karya penelitian murni. Hampir semua penelitian dilakukan oleh para ahli yang dilatih dengan sangat ketat, bekerja secara total dalam lembaga-lembaga khusus. Perkembangan ilmu di era ini sangat cepat dan terjadi klasifikasi keilmuan yang sangat banyak. Hal penting yang perlu dicatat dalam hal ini adalah bahwa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan harus diimbangi dengan pengembangan moralitas spiritual, karena sebagaimana kita tahu bahwa ilmu pengetahuan hakikatnya adalah bebas nilai, tergantung bagaimana manusia mempergunakannya. Ilmu pengetahuan bisa berdampak positif, tetapi ia juga dapat memiliki dampak negatif bagi kehidupan manusia.
Dampak positifnya adalah dapat semakin mempermudah dan memberikan kenyamanan dalam kehidupan manusia, sementara dampak negatifnya adalah dapat menghancurkan tatanan kehidupan manusia itu sendiri.